Halo Pak Andri dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Andrew Santoso dari kelas Menjer 14. Hari ini saya akan membuat video presentasi untuk menjelaskan tugas akhir semester 1 yang bertemakan aksi nyata globalisasi. Sekarang saya akan menceritakan tentang bagian 1 yaitu dampak globalisasi terhadap kehidupan sosial dan budaya Indonesia. Nah, jadi globalisasi itu adalah proses meningkatnya keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui berbagai bidang. Misalnya seperti dalam bidang perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan lain-lain. Sehingga batas suatu negara menjadi semakin sempit. Globalisasi secara luas telah membawa dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan budaya, tidak terkecuali di Indonesia sendiri. Salah satu kehidupan sosial dan budaya yang telah berubah akibat globalisasi adalah makanan. Jadi yang pertama, globalisasi telah membawa masuknya berbagai makanan dari berbagai negara ke Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya restoran internasional yang bermunculan dan menjadi populer di Indonesia, serta banyaknya makanan internasional yang tersedia di supermarket dan toko swalayan yang juga laris dibeli oleh masyarakat Indonesia. Perubahan ini telah menyebabkan perubahan dalam pola makan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia kini cenderung lebih gemar dan familiar dengan berbagai makanan internasional yang relatif lebih cepat dan lebih simpel, yang menjadikannya makanan yang disukai banyak masyarakat Indonesia jika dibandingkan dengan makanan tradisional khas Indonesia. Nah, jadi ada beberapa alasan perubahan makanan ini bisa terjadi di Indonesia. Jadi misalnya yang pertama karena adanya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi telah memudahkan masuknya berbagai makanan dari berbagai negara ke Indonesia. Jadi yang kedua, peningkatan mobilitas penduduk. Peningkatan mobilitas penduduk baik untuk keperluan wisata, pendidikan maupun bekerja telah meningkatkan interaksi masyarakat Indonesia dengan budaya asing termasuk makanan, sehingga makanan tersebut bisa kita rasakan di Indonesia. Yang ketiga adalah adanya kemajuan di bidang media massa. Media massa, misalnya seperti televisi, film, media sosial, internet, telah memperkenalkan berbagai makanan dari berbagai negara kepada masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah dampak positif dan dampak negatif serta contoh konkretnya mengenai perubahan makanan di Indonesia. Nah, jadi untuk dampak positifnya adalah yang pertama meningkatkan keragaman kuliner yang ada di Indonesia. Masuknya berbagai makanan dari berbagai negara telah meningkatkan keragaman kuliner di Indonesia. Hal ini memberikan pilihan yang lebih beragam bagi masyarakat Indonesia dalam memilih dan juga membeli makanan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat. Nah, jadi perubahan makanan di Indonesia akibat globalisasi ini juga telah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang budaya kuliner dari berbagai negara. Sehingga masyarakat Indonesia tidak perlu jauh-jauh pergi ke negara lain untuk mencoba makanan dari negara tersebut. Dan yang ketiga adalah meningkatnya daya saing industri kuliner. Perubahan makanan di Indonesia telah mendorong industri kuliner Indonesia untuk berinovasi dan mengembangkan produk-produk yang baru. Nah, kemudian kita akan beralih ke dampak negatif. Jadi yang pertama ada menimbulkan ancaman terhadap makanan tradisional. Masuknya berbagai makanan dari berbagai negara dapat mengancam keberadaan makanan tradisional Indonesia. Hal ini karena masyarakat Indonesia mungkin lebih memilih makanan internasional tadi dibandingkan dengan makanan tradisional Indonesia karena dianggap lebih modern, lebih unik, dan lebih menarik. Serta yang kedua adalah meningkatkan konsumsi makanan tidak sehat. Perubahan makanan Indonesia juga dapat meningkatkan konsumsi makanan tidak sehat seperti makanan cepat saji dan makanan olahan. Hal ini karena makanan tersebut umumnya lebih mudah, lebih murah untuk diperoleh, dan memiliki harga yang juga lebih terjangkau. Kemudian untuk contoh konkretnya, contoh konkret pada dampak positif adalah yang pertama, meningkatnya dampak keragaman kuliner. Misalnya kita lihat saja di suatu kota di Indonesia, misalnya kita ambil di Jakarta. Ini kita dapat menemukan berbagai restoran internasional seperti restoran Jepang, Korea, Italia, dan Prancis. Hal ini memberikan pilihan yang lebih beragam bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya dalam memilih makanan dan mencoba makanan-makanan baru.
Kemudian yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat. Melalui media massa, masyarakat Indonesia kini lebih mengenal berbagai makanan dari berbagai negara, misalnya seperti sushi, kimchi, pizza, dan pasta. Kemudian sehingga masyarakat Indonesia itu bisa lebih mengenal dan bisa mengikuti dan tidak tertinggal oleh adanya perubahan yang diakibatkan oleh globalisasi. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan daya saing industri kuliner. Industri kuliner Indonesia kini semakin berinovasi dan mengembangkan produk-produk baru seperti makanan fusion yang menggabungkan antara kuliner Indonesia dan kuliner internasional. Sehingga hal ini juga bisa menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Karena ada banyak sekali restoran yang menjual makanan luar negeri maupun makanan fusion seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Misalnya, makanan fast food di Indonesia. Pada September tahun 2020, tercatat bahwa pemegang hak waralaba KFC Indonesia mengeluarkan data bahwa ada 16.968 pekerja yang bekerja di perusahaan makanan cepat saji KFC. Data itu hanya mencakup satu saja perusahaan makanan cepat saji. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sektor makanan internasional di Indonesia mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang sangat banyak, yang bisa mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Kemudian untuk contoh konkret pada dampak negatif. Yang pertama, pastinya menimbulkan ancaman terhadap makanan tradisional Indonesia. Makanan tradisional Indonesia seperti nasi goreng, soto, dan bakso kini semakin sulit ditemukan dan juga semakin kurang digemari oleh masyarakat Indonesia, khususnya generasi pemuda. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan konsumsi makanan tidak sehat. Makanan cepat saji khususnya dan makanan olahan kini semakin populer di Indonesia yang dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, misalnya obesitas dan penyakit tidak menular lainnya. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan riset yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sejak tahun 1970-an, makanan junk food seperti KFC, McDonald's, Burger King, dan sebagainya mulai masuk ke Indonesia dan menambah di pasar domestik. Makanan ini lebih dinikmati oleh anak-anak dan kaum muda. Bahkan ada juga orang dewasa yang ikut menikmati berbagai sektor makanan cepat saji ini. Mereka lebih suka makanan seperti ini dibandingkan dengan makanan tradisional Indonesia yang selama ini telah menjadi makanan sehari-hari mereka. Makanan junk food dinilai memiliki tampilan yang lebih eye-catching atau tampilan yang lebih menarik dengan warna-warna yang makanan yang memikat dan rasa yang lebih bervariasi, lebih gurih dibandingkan dengan makanan tradisional. Selain itu, hal tersebut juga tidak terlepas dari peran media yang turut meramaikan tren makanan luar negeri dengan iklan-iklan yang menarik sehingga makanan Indonesia atau makanan tradisional Indonesia yang biasanya dikonsumsi makin berkurang pesonanya di tengah masyarakat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagian yang kedua, yaitu saya akan menjelaskan mengapa budaya kuliner Indonesia terbilang unik. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Jadi yang pertama adalah keanekaragaman dari bahan baku yang digunakan untuk memproduksi makanan tradisional Indonesia. Indonesia memiliki iklim tropis yang subur sehingga menghasilkan berbagai macam bahan baku makanan yang beragam. Misalnya pala, cengkeh, lada, dan lain-lain. Hal ini membuat kuliner lokal Indonesia memiliki banyak pilihan bahan baku, mulai dari hasil laut, hasil pertanian, bumbu-bumbu masakan, hingga hasil perkebunan. Kemudian yang kedua adalah keanekaragaman budaya. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa dengan budaya makanan yang tentunya sangat berbeda-beda setiap suku bangsanya. Hal ini juga bisa dilihat dalam kuliner lokal Indonesia yang memiliki berbagai macam variasi dan cita rasa yang tentunya berbeda antara makanan dari daerah A dengan makanan dari daerah B. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan kearifan lokal. Kuliner Indonesia tidak hanya sekedar makanan, tetapi juga merupakan bagian dari budaya dan tradisi masyarakat setempat. Banyak kuliner lokal yang memiliki makna dan simbol tertentu serta dikaitkan dengan upacara adat ataupun upacara keagamaan. Misalnya seperti sesajen yang digunakan dalam banyak upacara keagamaan di Indonesia. Misalnya dalam upacara keagamaan Wutu Telu, sebuah agama lokal di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Nah, budaya kuliner Indonesia ini tentunya memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan budaya kuliner negara-negara lain di dunia. Ciri-ciri khusus ini perlu dijaga dan dilestarikan dalam menghadapi arus globalisasi agar budaya kuliner Indonesia tetap lestari dan menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia dan juga rakyat Indonesia seperti kita sendiri. Berikut ini adalah ciri-ciri khusus budaya kuliner Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan dalam menghadapi arus globalisasi. Misalnya adalah yang pertama, kekayaan dan keunikan bahan makanan dan resep-resep kuno Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan bahan makanan dan rempah-rempah, yang menjadikannya nenek moyang Indonesia bisa memproduksi resep-resep kuno yang sangat berharga dan tidak tinggi harganya, yang tentunya harus kita pertahankan eksistensinya. Kemudian yang kedua adalah keanekaragaman dan keunikan cita rasa yang tidak ada di makanan dari negara lain. Misalnya budaya kuliner Indonesia memiliki cita rasa yang khas dan beragam, mulai dari yang manis, gurih, pedas, hingga asam. Hal ini mempengaruhi oleh faktor geografis, budaya setiap daerah di Indonesia, dan juga sejarah setiap suku daerah di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah keselarasan dan kaitan makanan khas Indonesia dengan alam. Budaya kuliner Indonesia sangat memperhatikan keselarasan dengan alam. Bahan makanan yang digunakan berasal dari alam sekitar dan pengolahannya juga dilakukan dengan cara yang sangat ramah lingkungan, sehingga memberikan manfaat dan keunikan sendiri bagi makanan khas Indonesia. Dan yang keempat adalah nilai-nilai budaya dan agama yang terkandung dalam beberapa makanan Indonesia, sehingga menjadikan makanan-makanan Indonesia tidak hanya sebuah makanan biasa. Budaya kuliner di Indonesia juga erat dengan nilai-nilai budaya, misalnya tradisi makan bersama yang menunjukkan kebersamaan dan kekeluargaan, dan juga banyak makanan tradisional yang dikaitkan dengan upacara adat atau ritual keagamaan, seperti yang sudah saya sebutkan di awal. Nah, yang keempat, ada beberapa alasan mengapa penting untuk mempertahankan identitas budaya Indonesia lewat adanya keberagaman makanan tradisional khas Indonesia. Jadi yang pertama adalah menjaga kearifan lokal. Makanan tradisional khas Indonesia merupakan warisan budaya yang sudah ada sejak zaman dahulu, yang perlu dijaga dan dilestarikan agar tidak hilang keberadaannya, terutama di wilayah kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah memperkaya khazanah kuliner dunia. Makanan tradisional khas Indonesia memiliki cita rasa yang unik dan lezat. Makanan-makanan tersebut dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Jika kita, warga negara Indonesia, dapat mempromosikan makanan-makanan lokal tersebut dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah memperkokoh kehidupan kebangsaan. Makanan tradisional khas Indonesia dapat menjadi sarana memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Mengapa? Karena makanan-makanan tersebut dapat menjadi simbol kebersamaan, kekayaan budaya, keberagaman makanan tradisional Indonesia, dan kekeluargaan antara masyarakat Indonesia. Keberagaman makanan tradisional khas Indonesia dapat berkontribusi juga dalam memperkokoh kehidupan kebangsaan melalui beberapa hal. Misalnya, dalam menciptakan rasa saling mengenal dan menghormati, karena makanan tradisional khas Indonesia ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan mengenal berbagai makanan tradisional, masyarakat dari berbagai daerah dapat saling mengenal dan saling menghormati budaya makanan masing-masing. Kemudian yang kedua adalah memperkuat rasa cinta tanah air dan rasa bangga sebagai warga negara Indonesia dengan banyaknya keragaman budaya dan makanan yang dimiliki. Makanan tradisional khas Indonesia merupakan simbol dari kekayaan budaya Indonesia. Dengan mencintai makanan tradisional khas Indonesia, masyarakat ini dapat memperluas dan memperkuat rasa cinta tanah air. Yang terakhir adalah meningkatkan rasa nasionalisme. Makanan tradisional khas Indonesia dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan rasa nasionalisme. Dengan bangga mengkonsumsi dan menikmati makanan tradisional khas Indonesia, masyarakat juga dapat menunjukkan kecintaan mereka terhadap bangsa Indonesia. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang bagian 3 dari tugas ini, yaitu saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh saya untuk mendukung dan melestarikan budaya Indonesia dalam konteks globalisasi. Nah, jadi yang pertama adalah dengan membeli dan mencoba berbagai makanan tradisional khas Indonesia.
Dengan membeli dan mencoba berbagai makanan khas tradisional Indonesia ini, kita bisa ikut melestarikan keberadaan makanan tradisional, menjaga kelestarian resep-resep kuno yang sangat langka dan tidak ternilai harganya. Kemudian kita juga bisa menjadi salah satu dan menjaga salah satu aspek warisan budaya dari nenek moyang kita yang berupa makanan tradisional. Nah, seperti di sini saya sudah menyiapkan beberapa kue tradisional yang sudah saya beli. Misalnya ada putu ayu, kemudian ada cenil, dan juga ada getuk atau ketul. Nah, kita bisa mencoba membiasakan diri untuk menikmati dan juga mengkonsumsi makanan-makanan tradisional ini seperti kue-kue tadi sebagai makanan atau cemilan sehari-hari kita. Nah, saya akan mencoba untuk menikmati ketiga makanan ini. Nah, setelah kita mencoba dan menikmati berbagai makanan tradisional ini, kita bisa juga ikut mempromosikan dan memberitahu tentang kenikmatan makanan-makanan tradisional ini kepada orang-orang sekitar maupun lewat media sosial. Nah, jadi kita bisa mengunggah kenikmatan dari makanan-makanan tradisional ini di platform media sosial kita dengan mengupload foto atau video yang menarik dari makanan tradisional ini, serta dengan menuliskan caption ataupun deskripsi foto dengan gaya yang menarik, sehingga kita juga bisa menarik perhatian dari masyarakat luas dengan caption dan foto yang sudah kita unggah. Kemudian kita juga dapat menggunakan fitur-fitur lainnya dalam media sosial, misalnya dengan menggunakan hashtag yang relevan, agar orang juga lebih mudah untuk menemukan postingan kita. Dengan melakukan hal ini, kita juga bisa untuk menyebarkan informasi tentang makanan-makanan tradisional Indonesia. Nah, dengan menceritakan kenikmatan dari makanan-makanan tradisional Indonesia ini, kita dapat menyebarkan informasi tentang makanan tradisional Indonesia kepada masyarakat luas. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk mengenal dan mencintai makanan tradisional Indonesia. Kemudian yang kedua adalah mendorong masyarakat luas untuk mencoba makanan tradisional Indonesia. Dengan menceritakan kenikmatan makanan-makanan tradisional Indonesia, kita dapat mendorong masyarakat luas tidak menutup kemungkinan seorang turis yang juga ingin mencoba makanan tradisional Indonesia, sehingga kita dapat melestarikan makanan tradisional Indonesia dan meningkatkan pariwisata Indonesia. Nah, jadi dengan kita memposting tentang makanan tradisional ini di media sosial, kita bisa mengolah dan juga mempromosikan salah satu daya tarik wisata Indonesia, yaitu berupa makanan-makanan tradisional tadi. Sehingga turis tersebut bisa tertarik dan memiliki alasan untuk datang ke Indonesia untuk mencoba berbagai makanan tradisional ini. Nah, jadi sekian video presentasi IPS tentang tugas akhir semester 1 aksi nyata globalisasi dari saya. Terima kasih.